Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua dari seluruh penjuru tanah air. Salam sehat dan juga tentunya selamat hari Selasa. Ya, kalau kita biasanya membahas soal tim nasional senior, maka kali ini gue akan sedikit mau mampir ke perjuangan adik-adik kita di AFF Boys U16 ya, yang sedang berlangsung saat ini, di mana Indonesia kemarin baru aja kalah ya 3-5 dari Australia di babak semifinal ya. Walaupun kita kalah, tapi perjalanan dan perjuangan tim nasional Indonesia Under 16 ini belum berhenti di sini. Kita masih ada satu lagi pertandingan atau perjuangan kita, yaitu menghadapi Vietnam di perjuangan atau di perebutan tempat ketiga. Ya, kalau gue bilang terminologinya kalah ya kalah gitu ya. Jadi kita nggak usah selalu terbiasa menghibur diri dengan istilah-istilah belum beruntung atau apa, ya kalah-kalah aja nggak apa-apa ya, sehingga kita bisa berbenah, bisa mendiagnosa apa yang salah untuk lebih baik ke depannya. Nah, tapi apa yang mau gue angkat di sini adalah, jadi sebelumnya gue juga mau bilang terima kasih ya, karena banyak dari kalian ini juga menjawab request untuk membahas U16. Ya, tapi jujur pertama ini karena gue sendiri semuanya yang lakuin, mulai dari take, edit, render, sampai upload, bikin thumbnailnya, jadi nggak bisa ke cover semua ya. Tapi gue usahakan nanti gue bisa cover yang penting-penting. Dan kemudian kemarin itu masih babak grup ya, jadi babak grup gue lihat ya kalau dilihat dari komparasinya kan udah bisa ketebak lah kita akan mudah untuk mengatasi perlawanan dari Laos, dari Singapura dan Filipina, dan terbukti kita meraih hasil sempurna dengan 9 poin ya. Ya, kenapa gue juga mengulas hal ini? Ya itu tadi, karena sudah di level yang lawan kita seimbang, Australia. Dan kalau bicara turnamen U16 ya, walaupun mungkin waktu itu judulnya atau panggungnya beda, ini gue paling ingat waktu 2018 ya, 2018 kalau nggak salah ya, di Malaysia kita kalah juga lawan Australia. Saat itu ada Bagus dan masih diperkuat Bagus Bagas, terus juga Randy Juliansah kalau nggak salah. Nah, tiga itulah yang paling gue ingat. Tapi satu yang harus kita ingat di sini juga, turnamen ini kalian bisa bayangin nggak sih, mereka ini mungkin sebagian masih ada yang SMP, ada yang baru masuk SMA gitu ya. Gue nggak tahu kalau sekarang istilahnya apa ya, pokoknya kelas 9 mungkin kelas 10 begitu. Jadi ini masih sangat muda, masih mentah gitu ya, masih banyak perjalanan yang akan mereka lalui. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan dalam menanggapi setiap kemenangan maupun kekalahan. Jadi biasa-biasa aja. Memang kalau kita sedikit, nanti sebelum gue bahas soal pertandingan itu, kalau kita mungkin flashback kembali 5 tahun lalu lah kurang lebih ya, pokoknya sebelum COVID itu kan kita benar-benar sangat haus akan kesuksesan di sepak bola, sehingga akhirnya kita mulai mengglorifikasi U19 ya di era Evan Dimas, di mana saat itu kita juara tahun 2013. Bahkan juga ya U16 juga akhirnya kita jadi sangat fokus ke sana. Kenapa? Karena tim nasional seniornya tidak berprestasi. Nah, sekarang tim nasional senior kita sudah semakin baik, jauh lebih baik. Memang kalau dikatakan prestasi secara trofi belum, tapi secara improvement itu sudah sangat luar biasa. Dan kalian sendiri bisa lihat di wawancara, jangan kita deh ya, tapi dari pengakuan dari beberapa lawan yang akan menjadi musuh kita di third round kualifikasi Piala Dunia itu, dari Graham Arnold di Australia, dari pelatih Australia, kemudian juga perwakilan Jepang, dan juga Branko Ivankovic pelatih China juga sudah tahu ya akan perkembangan sepak bola kita. Tapi kembali lagi soal tim nasional U16 ini, bagaimanapun juga banyak melahirkan pemain-pemain untuk tim nasional kita ya. Jadi nggak usah lah kita terlalu berdebat soal diaspora atau bukan diaspora, tapi memang kita harus juga fokus ke area tersebut ya. Jadi selain liga yang akan mulai dibenahi oleh Pak Erick Thohir, di level usia ini timnas ini juga sudah mulai berkembang lebih baik ya. Kenapa berkembang lebih baik? Gue bilang, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, kalau zaman dulu itu banyak pemain timnas itu, terutama di kelas usia itu, lahir dari PPLP
gitu ya. Tapi ya bukan rahasia umum juga nih teman-teman ya, bahwa bahkan sampai kemarin pun itu banyak titipan. Banyak banget pemain titipan bahkan dari anggota PSSI di daerah Asprof gitu ya. Sementara kalau kita mungkin ini agak luput dari perhatian kalian. Sementara kalau di timnas usia sekarang di era sekarang itu justru banyak lahir dari akademi-akademi. Apakah akademi itu murni dari pemain titipan, murni lepas dari pemain titipan? Enggak juga, tapi memang lebih lebih sulit lah untuk hal-hal seperti itu, nepotisme seperti itu lebih sulit dilakukan ketimbang di era-era dulu ya. Jadi ada perkembangan yang bagus, tapi ya masih perlu lagi lebih bagus untuk bisa kita bersaing dengan Australia dan tim-tim kuat Asia lainnya. Kalau gue lihat kemarin ya pertandingan menghadapi Australia, menurut gua ya kalau kalian benar-benar mengikuti sepak bola, paham sepak bola, menurut gue itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang positif. Kenapa? Walaupun kita kalah, tapi kita menunjukkan bahwa kita eh, punya mental juara. Jadi penting banget ketika seorang pemain itu sedari kecil, ketika memasuki lapangan itu dia sudah punya confidence. Bukan arogan ya, atau bukan over confidence, tapi dia harus punya keyakinan itu. Dan keyakinan itu nggak harus diucapkan. Ya, kalau kita yang nonton itu sih gampang tinggal ngomong ya, optimis, bisa menang, optimis. Tapi di pemain itu penting ditanam dan itu butuh butuh proses untuk sampai akhirnya mereka punya mentality seperti itu. Makanya kalau kita di sedikit ya ke luar negeri, nah ini dia pas sialnya baru gue pasang nih. Bagaimana kita lihat Madrid bisa selalu sukses setiap masuk ke final Liga Champions, gak pernah kalah karena mereka punya mentality itu. Itu jelas banget. Dan ini sekali lagi butuh jam terbang, butuh proses yang tidak pendek untuk bisa mencapai seperti itu. Nah kemarin gue lihat itu di apa namanya ditunjukkan oleh Josh Holong dan kawan-kawan. Ya memang kita sempat unggul duluan di awal-awal, tapi ternyata ya lagi-lagi nih pengalaman berbicara. Kalau unggul duluan itu kan biasanya ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Kemudian bermain aman, menjaga pertahanan, atau semakin percaya diri. Nah ini kayaknya agak semakin percaya diri tapi agak berlebihan, sehingga akhirnya kita berbalik ketinggalan. Ya walaupun sempat ditutup oleh gol yang luar biasa dari goli. Nah ini juga sebelum gue lanjutkan nanti menarasikan proses tersebut, ini gol yang sangat luar biasa teman-teman. Bukan soal golnya spektakuler ya, bahkan orang ada menyamakan dengan gol Widodo Ceputro di tahun 96 di Piala Asia. Menurut gua gol Widodo kalau dilihat dari spektakulernya lebih luar biasa. Itu bola yang harusnya nggak bicycle kicks itu sebenarnya, tapi itu lebih kepada ya with all respect dengan Mas Widodo ya, itu lebih kepada spontanitas aja gitu loh. Kalau nanti mudah-mudahan gue bisa insert posisi kakinya tuh ngejengkang, bener-bener scratch banget. Nah sementara kemarin gol dari goli itu menunjukkan bahwa itu kita melihat satu momen itu adalah hasil dia main sepak bola mungkin dari umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan seterusnya gitu loh. Sampai akhirnya dia punya teknik sebagus itu. Dan ya itu tadi yang gue bilang, dengan akademi kita yang semakin menjamur, dengan akademi kita yang semakin berkualitas, sehingga akan melahirkan pemain-pemain seperti goli tersebut ya. Ya sayang di babak bukan di babak kedua, tapi memang di babak pertama kita harus bermain dengan 10 orang karena Raihan mendapatkan kartu kuning kedua. Ya ini sekali lagi nggak usah dihujat, nggak berlebihan ya, kecuali dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya memukul kepala lawan. Itu kan memang benar-benar tidak ada juntrungan ya. Kalau pelanggaran dia yang pertama itu kan dia juga mencegah ada penetrasi dari lawan. Yang kedua memang nggak terlalu perlu, tapi itu dalam rangka juga untuk mengamankan areanya. Artinya ya pemain ini kan berusaha tapi memang tidak berhasil, ya udah nggak apa-apa ya kan. Ini akan menjadi pelajaran buat dia. Nah setelah kita tertinggal dengan satu pemain, memang tidak mudah ya melawan Australia yang ya kita harus akui mereka lebih punya infrastruktur lebih bagus. Kemudian kita berturut-turut tertinggal di babak kedua jadi 3-2, 4-2 dan 5-2, walaupun ada sempat memperkecil kedudukan dari Josh Solong melalui tandukan dengan punuk kepala ya. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa kita tidak berhenti berjuang. Ini sangat penting dan itu yang sebenarnya ingin dipupuk selama di Youth Academy atau di era di tim nasional kelas usia lah gitu ya. Hasil itu hanya bonus. Jadi bahkan kadang-kadang kalau kita pernah gue baca penelitian, jadi tim nasional yang sukses di kelas usia itu kadang-kadang malah nggak sampai setengahnya malah jadi bisa punya pemain yang bagus gitu loh.
Ya karena apa? Karena kadang-kadang atau dalam banyak kasus dibikin penelitian tersebut, mereka jadi sudah cepat merasa puas gitu. Maka eh, penting juga untuk jangan cepat-cepat membuat mereka besar kepala, merasa sudah di atas angin. Karena bayangkan kalian bisa bayangkan umur 15-16 udah ditonton sama jutaan orang, itu kan nggak gampang ya. Mungkin dia akan merasanya wow, tapi kalau kita lihat dari perkembangan psikologis ya, kalau mereka tidak punya pelatih atau mentor yang tepat, maka mereka akan menjadi besar kepala dan ini berbahaya. Jadi kemarin menurut gua kita sudah menunjukkan hal yang positif ya, tidak bahkan gue lihat mereka mengejar bola terus-terusan dan pemain Australia itu memang mereka menang 5-3 ya, tapi tidak lebih juga karena mereka bermain dengan 11 pemain, kita sementara 10 pemain ya. Dan juga kalau kita lihat di babak grup Australia itu kan walaupun mereka hanya 7 poin ya, kita 9, tapi mereka belum pernah kebobolan. Jadi hanya melawan kita mereka akhirnya kebobolan dan 3 kali. Jadi sekali lagi pemain kita menunjukkan bahwa Goli dan kawan-kawan itu memaksimalkan apa yang mereka punya gitu. Jadi ini yang sangat penting. Jadi gue setuju dengan apa yang dikatakan Pak Erick Thohir. Nah, mungkin ini akan bisa menjadi motivasi buat tim nasional senior, karena nanti tanggal 10 September kita akan bertemu di panggung yang lebih masyur di kualifikasi Piala Dunia Third Run menghadapi Australia tentunya senior di Gelora Bung Tomo, dan disitulah abang-abangnya atau abang-abang dari tim nasional U16 ini akan membalaskan kekalahan tersebut ya. Ini akan harus dijadikan motivasi untuk bisa tampil dengan baik ya, karena kita cukup banyak nih berjodoh dengan Australia nampaknya, karena di Piala Asia Senior kemarin kita juga bertemu dengan mereka, kalah 4-0, dan di Piala U23 kita menang 1-0 melalui penalti dari siapa ya, gue lupa. Sampai lupa. Ya 1-0 lah kita menang ya. Oh bukan, penalti dari Komang Teguh ya. Dan kemudian ya kemarin kita kalah 5-3. Jadi 4 kali ya minimal kita ketemu tahun ini, termasuk nanti di Surabaya. Oke. Jadi sekali lagi selamat buat Goli dan kawan-kawan, Anda baru saja melewati satu ujian, bukan selamat karena Anda kalah, dan semoga semangat, dan nanti di perebutan tempat ketiga tanggal berapa main kita? Tanggal 3 ya, besok ya, hari Rabu, itu semoga bisa tampil lebih baik lagi. Terima kasih dan salam sehat.